Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamatan ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak terukur. Teman-temanku yang saya cintai, setiap saat kita selalu mendengarkan dan menyaksikan alunan sholat Nabi dan mengumandangkan dengan riang. Dan sudah saatnya sekarang bagi kita untuk memahami dan merenungkan kembali akan bacaan sholat Nabi ini lebih mendalam lagi, sehingga kita tidak hanya memahaminya sebagai serangkaian ritual keislaman saja. Namun, mari setiap bacaan sholat Nabi ini kita gunakan untuk mengenang sosok sang pemimpin sekaligus sang teladan yang baik dalam segala bidang yang patut kita teladani kapanpun dalam kondisi apapun yang tak lapuk termakan zaman. Yang saya hormati ikhwani fillah wabil khusus kepada Bapak Ibu dan Dewan Juri Pasi serta hadirin sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya saya di depan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, insya Allah akan menyampaikan tausiah dengan judul Mengabdi untuk Negeri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengabdian kepada negara merupakan kewajiban untuk manusia atau individu sebagai warga negara. Pengabdian kepada negara timbul karena seseorang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian negara dan demi persatuan kesatuan bangsanya. Salah satu contoh mengabdi kepada negara adalah membela negara, yakni mencintai negara dengan sepenuh jiwa. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, minal watan, minal iman, wa la taqun minal khiman, inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, wal watan minal iman, wa la taqun minal khiman, inhadu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panggil martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Saat ini banyak orang bersorak-sorai akan membela negaranya demi menciptakan kedamaian di negara ini. Tapi apa yang terjadi? Sepertinya justru mereka sendiri yang banyak sekali melakukan kerusakan terhadap negaranya. Seperti banyaknya tawuran yang terjadi. Padahal hasil dari tawuran tersebut tidak sedikit pun memiliki nilai baik dan menguntungkan masyarakat sekitar. Justru perbuatan tersebutlah yang nantinya akan menghasilkan banyak dampak buruk, seperti kerusakan fasilitas masyarakat, kerusakan gedung-gedung, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, aksi bela negara tidak hanya dilakukan dengan bersorak-sorai dan berdemoria, tapi juga harus dengan tindakan nyata, dimulai dari tindakan-tindakan kecil, seperti seorang pelajar yang baik harus rajin belajar. Sebagai warga negara harus taat akan hukum dan aturan yang berlaku, dan sebagainya. Banyak kalangan yang masih memiliki pandangan kuno bahwa yang namanya pemuda, yang namanya pengabdian lebih menjorok pada perang melawan golongan non-Islam. Di
kecuali pada negara yang masih mengalaminya. Contohnya negara Palestina. Pada zaman dulu di masa Rasulullah SAW, jihad memang dilakukan melalui perang. Saat ini kita lebih diharuskan berjihad melalui pemikiran. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Al-ayah. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kita merupakan santri, kita merupakan pemuda dan pemudi, yang mana juga merupakan motor penggerak perkembangan negara Indonesia kita ini. Harusnya sanggup meningkatkan rasa pembelaan di negara kita. Syubhanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Dalil tersebut menyadarkan kepada kita bahwa yang namanya pemuda atau pelajar Indonesia merupakan aset bagi siapapun yang memandangnya. Bangsa, negara, dan agama pun sangat menunggu oleh tangan kreatif dari kita, para santri, pemuda, dan pemudi. Kenapa demikian? Karena di tangan mereka masa depan bangsa tergenggam, dan di pundak mereka kejayaan serta kemajuan agama terpikul. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar generasi penerus bangsa hendaknya selalu melakukan perbaikan dalam segala hal. Sedetik waktu. Sedetik waktu yang kita miliki saat ini adalah pedang yang akan menghempas di hati kita saat kita melantarkannya. Dan semenit waktu yang kita miliki saat ini adalah emas yang sangat merugikan kita kalau kita membiarkan diam sia-sia. Banyak kalangan Marilah. Marilah kita panjatkan secara utuh demi majunya negara yang kita cintai. Marilah kita menyanyi bersama agar bukti pengabdian kita terhadap negeri jauh lebih mantap. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Tidak ada yang sia-sia kalau kita mau berjuang, apalagi mengabdi kepada negara. Atas nama Allah, insya Allah segala perjuangan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunga mawar, bunga melati, jangan lupa hirup baunya ya. Ambil hikmah dari pidato ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.